Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Zaki Hilmi dari Prodi Manajemen Retail. Saya Muhammad Rian Pratama dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Pengku Burhanuddin Yaya dari Prodi Manajemen Retail. Saya Muhammad Afizina Abdillah dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Haji Desiawali Kaputra dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Cakra Ibrahim Nur dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Alfatita Salva Cahaya Lestari dari Prodi Statistika. Saya Dina Indriani dari Prodi Manajemen Retail. Saya Ayudhya Puspita Putri dari Prodi Statistika. Saya Mas Ayu dari Prodi Manajemen Retail. Kami di sini akan menjelaskan tentang optimalisasi proses pembelajaran daring yang lebih interaktif. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya optimalisasi pembelajaran daring di era sekarang. Tentunya teman-teman tahu ya, sekarang media komunikasi semakin berkembang pesat, inovasi dan teknologi terutama. Jadi dengan adanya perkembangan tersebut melahirkan suatu inovasi baru berupa daring yang dimana kita dapat melakukan pembelajaran tanpa harus berkumpul dalam satu ruangan. Jadi tentunya ini efektif sekali ya teman-teman bagi aktivitas pembelajaran karena tidak memerlukan banyak tempat, waktu, dan intinya efektif lah bagi pembelajaran kita. Namun tentunya hal tersebut tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Banyak terjadi hambatan yang terjadi karena adanya pembelajaran daring tersebut. Yang pertama, kurangnya efektivitas serta banyaknya distraksi pada mahasiswa yang melakukan daring. Distraksi adalah pengalihan fokus. Jadi karena dalam pembelajaran daring itu tidak ada interaksi yang intens, maka mahasiswa bisa terdistract dalam hal lain, nggak fokus dalam pelajaran. Yang kedua, minimnya interaksi di antara pengajar dan mahasiswa. Nah, tentu karena secara online, jadinya komunikasi pun tidak seintens pada saat dilakukan seperti sekarang ini. Kita sedang bertatap muka secara langsung. Tentunya banyak sekali halangan yang terjadi. Yang ketiga, perlunya media di luar Zoom seperti kuis dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, dengan adanya kuisis, tentunya kan kita dapat ada deadline. Jadi mahasiswa itu tidak menyepelekan tugas yang diberikan atau istilahnya memberikan interaksi yang intens terhadap mahasiswa dan dosen. Yang terakhir, sikap mahasiswa yang sering mengajukan pertanyaan dan tugas. Nah, kembali lagi permasalahan dari daring ini adalah adanya kurangnya interaksi antara mahasiswa serta kurangnya keaktifan mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi, di sini kelompok kami akan membahas bagaimana solusi yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Terima kasih. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu mahasiswa menilai adanya jarak dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran daring yang memicu berbagai distraksi, baik internal maupun eksternal. Distraksi tersebut dapat berupa kurangnya fokus, rasa jenuh, kewajiban rumah tangga, serta gangguan dari hiburan digital, seperti media sosial dan permainan daring. Selain itu, sebagai pengajar berusia lanjut memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital, sehingga belum mampu memanfaatkan platform pembelajaran secara optimal yang berdampak pada kurangnya efektifnya proses pembelajaran. Kita masuk ke permisalan, yaitu salah satu inti dari apa yang akan kita bahas. Jadi di sini ada beberapa masalah yang nanti kita akan bahas, yaitu interaksi, yang mana dalam pembelajaran daring kita kurang dalam berinteraksi. Lalu ada distraksi, di mana dalam pembelajaran daring kita sering menemukan adanya distraksi-distraksi yang ada di sekitar kita. Lalu ada prokrastinasi, yang mana kurangnya dorongan kita dalam berdaring membuat kita sering menunda-nunda. Lalu ada efektivitas, yang mana
dalam pembelajaran daring sendiri kita harus mengorbankan hal tersebut. Hal-hal tersebut memicu adanya komunikasi hubungan dari kedua arah, penghalang komunikasi antara kedua belah arah, lalu ada kebiasaan menunda sesuatu. Oke, ini inti persoalan dari pembelajaran secara daring. Mahasiswa dan pengajar minim interaksi sehingga kurangnya efektivitas, banyak distraksi serta prokrastinasi. Kurangnya komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal sehingga mahasiswa merasakan adanya hambatan pada proses pembelajaran dan mahasiswa mulai bersikap acuh. Dan pada beberapa mahasiswa memiliki keterbatasan pada akses belajar, baik material maupun non-material. Terima kasih. Nah, sebelumnya kan kita sudah menghadapi beberapa masalah yang sering kita hadapi selama perkuliahan, dan ini adalah solusinya, yaitu yang pertama komunikasi baik antara pengajar dan mahasiswa. Kita butuh komunikasi antara dua arah, antara pelajar dan guru atau bapak atau ibu guru dosen, agar komunikasi kita terjalin lancar dan tidak ada salah paham. Itu adalah kuncinya. Yang kedua adalah teori yang relevan dengan kehidupan sehingga dapat langsung diimplementasikan. Yang ketiga adalah metode pembelajaran yang lebih variatif. Kita semua pasti setuju dengan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih menyenangkan agar mahasiswa tidak cepat bosan dan kita bisa merasakan senang saat pembelajaran. Yang keempat, ada situasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kita masuk di slide solusi kreatif. Yang pertama yaitu kreativitas. Solusinya dengan menggunakan platform yang memiliki fitur yang lebih lengkap untuk peningkatan aktivitasnya. Alasannya dengan melimpahnya fitur, maka semakin besar kesempatan interaksi antar pengajar dan mahasiswa, serta memudahkan mahasiswa dalam hal kegiatan belajar mengajar dan absensi serta pengumpulan tugas, seperti Google Classroom. Oke, masuk ke 2, interaksi. Solusinya diadakannya sesi tanya jawab di setiap sesi belajar. Alasannya agar mahasiswa bisa menanyakan suatu hal yang belum dipahami, baik dari materi yang diberikan maupun di luar materi, serta mahasiswa yang ingin berpendapat bisa diberikan solusi serta bentuk studi kasus yang ada. Ketiga, distraksi. Solusi dari distraksi yaitu solusinya membuat skala prioritas kehidupan. Alasannya mahasiswa diharapkan mampu memiliki tujuan hidup serta penerapan tim manajemen yang baik sehingga bisa fokus dalam menyelesaikan masalah dengan waktu yang efisien. Yang keempat, prokrastinasi. Solusinya membuat jadwal terstruktur disertai waktu yang jelas. Alasannya agar kegiatan pembelajaran tidak tertunda serta penyelesaian tugas yang diberikan. Oke. Kemudian ada relevansi isu dan urgensi penyelesaian. Pembelajaran daring memerlukan interaksi yang efektif agar mahasiswa tetap fokus dan terlibat. Adanya distraksi serta minimnya komunikasi dosen mahasiswa menurunkan pemahaman dan minat belajar. Oleh karena itu, pembelajaran perlu menggunakan metode interaktif dan menarik seperti diskusi, polling, kuis, dan penugasan dengan tenggat waktu yang sesuai. Dan perlunya menciptakan lingkungan belajar yang minim gangguan agar suasana belajar agar tetap kondusif dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembelajaran daring menghadapi berbagai tantangan seperti distraksi yang membuat mahasiswa salah menangkap informasi, minimnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penggunaan banyak aplikasi yang memecah fokus. Kemudian juga untuk mengatasinya, pembelajaran daring perlu menggunakan metode yang interaktif dan menarik, seperti diskusi, polling, kuis, serta tugas dengan batas waktu yang jelas agar mahasiswa tetap aktif dan tidak menunda pekerjaan.
Hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa juga penting untuk membangun melalui diskusi, tanya jawab, dan brainstorming. Secara keseluruhan, pembelajaran daring akan lebih efektif apabila interaksi diperkuat, aktivitas dibuat partisipatif, dan lingkungan belajar dijaga agar minim distraktif. Bagaimana cara membangun disiplin diri selama sesi daring? Jasa atau sertifikat yang diperoleh dari sekolah daring dapat diterima di institusi perguruan tinggi maupun tempat kerja tertentu. Saya Ayudhya Puspa Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Anu. Yang mana soalnya itu adalah bagaimana cara membangun disiplin dari selama sesi daring. Yang pertama itu mengurangi distraksi digital. Yang kedua membuat jadwal belajar yang teratur. Yang ketiga tetapkan target mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Terima kasih. Oke, saya Cakra Ibrahim Nur. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tengku Burhanuddin mengenai bagaimana sekolah daring itu bisa diberikan peluang atau diakui oleh Serikatan Pemberi Kerja dan juga perguruan tinggi. Jawabannya tentu adalah boleh, karena selama sekolah daring tersebut yaitu memiliki akreditasi yang baik, maka itu akan diakui oleh pemberi kerja dan juga perguruan tinggi, terutama sekolah-sekolah yang menyediakan paket C atau paket di mana mahasiswa atau siswa itu pernah mutus pembelajaran namun melanjutkan kembali pada tahun yang berbeda atau disebut gap year. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih.